Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemu, subtema 2, manfaat penemuan bagi kehidupan, muatan IPS. Di tema 3, subtema 2, kita akan membahas tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat, manfaat ditemukannya jam, manfaat lampu lalu lintas, manfaat penemuan komputer, manfaat penemuan lemari pendingin, dan perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya iptek. Pembahasan pertama tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Televisi pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird, lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Pengaruh atau dampak televisi dari segi positif, memberikan hiburan yang sehat, serta pengetahuan dan pendidikan kepada penonton dan memberikan informasi secara akurat dan tepat. Yang kedua, pengaruh atau dampak televisi dari segi negatif. Merusak mata bila menonton terlalu dekat dan sering. Komunikasi tanpa batas bisa mengakibatkan pergeseran moral apabila berisi informasi atau tayangan yang tidak bermanfaat. Terganggunya proses belajar anak karena anak sering menghabiskan waktu menonton televisi. Manfaat ditemukannya jam. Sebelum mengenal jam seperti sekarang, dulu matahari sebagai pengukur waktu. Tidak hanya itu, manusia menggunakan bayangan seperti tongkat, batu, dan pohon yang bisa dijadikan penanda waktu. Kemudian, orang Mesir kuno juga menggunakan bintang sebagai jam. Mereka membagi hari menjadi 12 jam sama dengan terbitnya 12 bintang, yang akhirnya mereka gunakan patokan satu hari 24 jam seperti yang digunakan manusia pada saat ini. Kemudian orang Romawi dan Yunani menggunakan roda gigi dia untuk membuat jam air. Lalu muncul jam mekanis yang menjadi acuan jam zaman sekarang. Selain itu, ada jam elektronik dan jam digital. Manfaat ditemukannya lampu lalu lintas. Penemu lampu lalu lintas adalah Gerard Augustus Morgan pada tahun 1923. Manfaat ditemukannya lampu lalu lintas adalah untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Manfaat ditemukannya komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Charles Babbage lahir pada tanggal 26 Desember 1792. Penemuan pertamanya mesin penghitung atau kalkulator otomatis pertama, sehingga beliau dijuluki Bapak Komputer. Perkembangan komputer dan cikal bakal komputer. Pertama, komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan sekarang yang kalian gunakan adalah komputer generasi kelima. Manfaat komputer bisa kita rasakan di berbagai bidang, yaitu pertama bidang sosial, yaitu manfaatnya adalah komunikasi jarak jauh, sumber informasi bisa terhubung dengan internet. Bidang ekonomi, manfaatnya sebagai tempat memasang iklan, menjual produk online bila terhubung internet. Di bidang pendidikan, sangat membantu proses belajar mengajar di kelas dan membantu siswa mencari bahan materi dan tugas. Yang terakhir di bidang budaya, sangat membantu menebarluaskan budaya sendiri
dan mencari informasi tentang budaya lain apabila terhubung dengan internet. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sarana mempermudah kita dalam belajar. Yang kedua, manfaat komputer juga sebagai sarana komunikasi. Yang ketiga, sebagai media belajar. Dan yang terakhir, sebagai alat hiburan. Yang terakhir, manfaat penemuan lemari pendingin. Sebelum ditemukan lemari pendingin, zaman dahulu orang lebih banyak membawa makanan ke pinggir danau yang bersalju. Kemudian menyimpannya di sana untuk mengawetkannya. Nah, kalau di Indonesia yang tidak memiliki salju, memiliki beberapa cara pengawetan yang digunakan seperti pengasapan, pengasinan, dan pengeringan. Pada tahun 1784, seorang ilmuwan Skotlandia bernama William Cullen dari Glasgow menemukan sebuah mesin pendingin sederhana. William Cullen merupakan seorang ahli kimia, fisika, dan juga ahli dalam bidang kedokteran, mengembangkan manfaat penemuan lemari pendingin bahwa makanan yang didinginkan akan mengurangi pertumbuhan bakteri. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya iptek. Berbagai peralatan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti televisi, komputer, smartphone, dan internet. Dampak positif kemajuan iptek. Pertama, informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Kedua, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa terhalang jarak. Yang ketiga, sumber belajar dan sumber pengetahuan semakin banyak. Dampak negatif kemajuan iptek. Pertama, masuknya budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kedua, kurangnya interaksi secara langsung antara manusia karena lebih banyak menggunakan smartphone dan internet. Yang ketiga, banyak tayangan televisi yang tidak sesuai umur dan memuat informasi yang tidak bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.